Welcome to my channel. Akhirnya setelah menanti begitu lama, 22 tahun, Arsenal akhirnya kembali berhasil merengkuh gelar bergengsi Premier League. Satu penantian yang sangat lama, 22 tahun, dan akhirnya berhasil juga mencapai impian yang sudah dinanti-nanti oleh seluruh fans The Gunners. Arsenal tidak perlu memainkan pertandingan ke-38-nya nanti di Selhurst Park menghadapi Crystal Palace. Jadi titel ini dipastikan setelah baru saja berlangsung ya pertandingan antara Bournemouth dan juga City, di mana City kita tahu gagal yang meraih kemenangan di laga yang sangat vital yang berlangsung di Stadion Vitalita. Gelar ke-14 panjang sejarah Arsenal di Belantika sepak bola Liga Inggris sejak pertama kali tahun 30 dan 31. Dan setelah itu juara 13 kali, dan terakhir di bawah Arsene Wenger, The Gunners berhasil menyabet titel gelar Premier League tahun 2003-2004 dengan status invincible atau tidak terkalahkan. Lama banget teman-teman. Dan selama 22 tahun itu Arsenal dihujat-hujat diam, diinjak-injak juga diam, dihina-hina juga diam. Tapi tahun ini di London Arsenal mengatakan kita akan lawan dan kita sudah menang. Satu perasaan yang tentunya tidak bisa dirasakan oleh fans lain. Mungkin hanya fans Liverpool yang pernah merasakan lebih lama menanti gelar juara Liga Inggris. Liverpool menanti 30 tahun. Ya, bahkan di saat City saat itu gue masih ingat akan bermain dengan Arsenal. Kalau mereka terpleset mereka bisa juara, tapi tiba-tiba Covid. Tapi kali ini tampaknya Tuhan memberikan jalan yang cukup mulus buat Arsenal untuk menuntaskan dahaga gelar. In Arteta we trust. Sejak musim ini bergulir, walaupun sempat terpleset atau blunder David Raya saat menghadapi Wolverhampton, gue adalah salah satu orang mungkin di antara The Gunners yang tetap yakin bahwa Arsenal akan juara di bawah pelatih Mikel Arteta. Dan menariknya 10 tahun yang lalu Mikel Arteta juga menangis saat dia farewell dengan Arsenal. Dan gue yakin saat ini atau di detik ini atau beberapa menit yang lalu Arteta juga menangis karena akhirnya dia bisa memberikan gelar yang sangat bergengsi buat Arsenal. Dan tentunya belum selesai di sini. One down and one to go. Kalau banyak orang yang meragukan Arsenal bisa meraih quadruple, gue juga meragukan. Tapi kalau untuk meraih salah satu gelar antara Liga Inggris dan juga Liga Champions, kelihatan itu ya sangat dimungkinkan. Dan sekarang sudah meraih Liga Inggris, tentunya para pemain lebih tenang, lebih percaya diri, dan selang 10 hari dari sekarang ya Declan Rice dan kawan-kawan bisa mempersiapkan mental, bisa mempersiapkan kebugaran untuk menghadapi tim yang sangat luar biasa, tentunya yang sangat tangguh dan sangat menarik juga untuk tonton, itu Paris Saint-Germain dalam partai puncak Liga Champions yang akan berlangsung tanggal 30 Mei nanti atau 31 dini hari di Indonesia di Puskás Arena di Budapest, ibu kota dari Hungaria. Nah, teman-teman semua, tentunya kalau kita lihat perjalanan sepanjang musim ini memang tidak mudah. Banyak bahkan juga cibiran bahwa Arsenal bermain buruk, bahwa Arsenal hanya mengandalkan corner, dan ternyata who cares, seperti yang dalam beberapa kesempatan dan di beberapa platform juga gue mengatakan justru di 2022 dan 2023 Arsenal 3/4 musim ya gue rasa memimpin di puncak klasemen sebelum akhirnya ditikung oleh Manchester City, dan setahun kemudian juga seperti itu. Dan padahal saat itu Arsenal dipuja-puji karena bermain cantik, tapi seperti dalam beberapa kesempatan gue melihat tidak ada yang mengingat kapan Arsenal, City, Barcelona main cantik. Yang diingat adalah berapa gelar juara yang didapatkan, seperti apa cara mendapatkannya, dan juga berapa lama bisa mempertahankan performa. Dan Arsenal menunjukkan bagaimana juga di bursa transfer banyak mempunyai pengaruh ya dalam keberhasilan Arsenal. Gyökeres salah satunya, dia dalam beberapa kesempatan dia mencetak gol yang sangat penting. Bahkan Kai Havertz juga di laga sebelum ini ketika menghadapi tim yang sudah degradasi Burnley, ya ini gak gampang karena mereka benar-benar parkir tank ya, dan tapi akhirnya Arsenal berhasil mencetak gol melalui tandukan dari Kai Havertz, hasil assist dari Bukayo Saka. Ya, Kai Havertz ini memang tipikal orang yang biasa-biasa aja kesannya, nggak banyak ngomong, tapi selalu
beraksi dan mengambil tindakan yang tepat di waktu yang tepat. Misalnya waktu di final Liga Champions 2021, ya dia bukan terhitung striker yang tajam, tapi pas dia bisa menciptakan gol kemenangan di final Liga Champions menghadapi City juga. Jadi ini nampaknya Kai Havertz ini adalah kryptonnya Manchester City, dan kemarin pun saat menghadapi Burnley tandukannya sangat luar biasa. Jadi tipikal kalau di tongkrongan ini dia biasanya biasa-biasa aja, nggak mau menonjol, tapi kalau soal loyalitas, kalau soal bela teman, kalau soal dia bertindak, ini sangat luar biasa. Nah, teman-teman, kembali lagi soal Arsenal, persiapan menghadapi UCL nanti. Tentunya dengan kemenangan ini Mikel Arteta bisa melakukan rotasi saat laga nanti menghadapi Crystal Palace, karena tidak ada lagi yang perlu dikejar. Dan menariknya adalah pertandingan ini sendiri nanti juga ada berbau-bau kesepakatan ya, karena Eze itu ditransfer dari Palace ke Arsenal, ada satu klausul yang mengatakan kalau Arsenal juara, Crystal Palace mendapatkan 10 juta pound sterling, which is gue rasa kita nggak keberatan ya, nggak apa-apa kasih, yang penting kita juara. Dan musim ini Arsenal juga bertabur fulus ya, dengan berhasil juara Liga Inggris, dengan kemudian juga melaju ke final Liga Champions, apalagi kalau juara nanti tentunya juga 10 juta dolar tuh peanuts lah, kecil lah ya. Jadi sekali lagi selamat buat Arsenal, buat The Gunners, luar biasa. North London forever, wherever the weather. Pokoknya kita jeger-jeger teman-teman semua. Selamat buat Arsenal, buat The Gunners. Kita semua happy, kita semua pesta. Dan nanti di Budapest, doesn't matter if we win or we lose, we gonna have a party. Dan kita akan tunggu bagaimana paradenya di London dan sekitarnya. Mudah-mudahan tidak ada gesekan dengan ormas, dan mudah-mudahan juga dapat izin keramaian untuk menggelar parade. Ya, teman-teman semua, nggak apa-apa, gue happy sekali-sekali. Tentunya kalian juga yang punya tim kesayangan juara seperti Inter Milan, mungkin seperti juga antara Persib ya, mungkin Borneo tapi Persib kayaknya yang juara, pasti semua juga punya hak untuk happy. Dan mudah-mudahan buat gue, dengan hengkangnya Pep Guardiola dari Manchester City, ini membuat jalan Arsenal bisa juara lebih banyak lagi di musim-musim depan, terutama di Liga. Alright teman-teman semua, hidup Arsenal dan sampai nanti di Budapest. Yes.